Ya. Untuk hari ini saya akan paparan atau sharing ya, sharing jadi lebih santai gitu ya. Sharing tentang hasil studi saya selama di sini di Kumamoto University dengan topik radar signal processing. Jadi paparan nanti ini outline-nya adalah sebagai berikut. Pertama saya akan memaparkan tentang topik penelitian selama di sini. Lalu selanjutnya tentang ultrawideband radar atau GPR. Namun saya pikir banyak rekan-rekan yang sudah tahu atau paham tentang ini, jadi barangkali ada koreksi, mohon langsung dikoreksi. Lalu selanjutnya saya akan memaparkan tentang hasil studi selama S2, yaitu tentang radar signal processing for subsurface object detection. Jadi ini deteksi objek dalam tanah. Lalu selanjutnya hasil di pengolahan selama S3 dengan topik radar signal processing untuk objek yang tidak nampak atau terhalang gitu ya. Lalu juga ada beberapa development system di lab kami yang saya pikir cukup menarik untuk di-sharekan, untuk dipaparkan. Jadi itu nanti untuk saya pikir lebih enak jadi dua sesi. Jadi dua sesi yaitu nanti sampai topik S3 saya kira jadi satu sesi, nanti untuk development system jadi satu sesi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan seperti itu. Jadi untuk topik penelitian saya selama sekolah di sini yaitu sejak pada tahun 2016 saya berangkat tugas belajar di Kumamoto University, dibimbing oleh Nishimoto Sensei, profesor di Kumamoto University, di Nishimoto Laboratory, Wave Signal Processing Laboratory, Department of Computer Science and Electrical Engineering, Graduate School of Science and Technology, Kumamoto University, dengan sponsor Max, beasiswa Max. Lalu untuk topik penelitian selama S2 dan S3, itu sebenarnya mengalami sedikit pergeseran ya selama prosesnya gitu. Namun tetap dalam satu topik besar yaitu ultrawideband radar signal processing for obscure object detection and identification. Jadi topik besarnya adalah pengembangan pengolahan sinyal radar untuk deteksi objek yang tak terlihat atau yang terhalang. Itu. Untuk S2 topik penelitiannya lebih banyak ke subsurface object detection. Gitu. Jadi objek dalam tanah. Lalu pada saat memulai S3 topiknya agak bergeser ke reinforced concrete inspection ya, jadi NDTI, ke inspeksi beton. Lalu pada akhir tahun 2018 topiknya bertambah karena kami mendapatkan proyek dari IEEE Geoscience and Remote Sensing tentang drone SAR, jadi kita menambah topik ke vital sign detection. Lalu akhir tahun 2020 kita kembali bergeser ke subsurface object detection. Namun pada topik ini kita hanya visit ulang hasil pada saat S2, jadi kita pengembangan yang lebih jauh. Jadi tidak memulai dari awal sebenarnya. Itu untuk topiknya. Lalu langsung ke ultrawideband radar gitu. Ultrawideband radar. Jadi secara sederhana ultrawideband radar bekerja dengan memanfaatkan perbedaan karakteristik elektromagnetik dari objek seperti permitivitas, konduktivitas, dan permeability. Jadi ini ilustrasi dari cara kerja ultrawideband radar. Ini contoh di GPR ya, GPR
Jadi GPR bekerja dengan cara memancarkan gelombang elektromagnetik ke dalam tanah. Lalu gelombang ini akan dipantulkan oleh objek dan diterima oleh receiver gitu. Receiver jika gelombang ini dipancarkan memiliki bentuk gelombang sebagai berikut monocycle pulse gitu ya, atau turunan pertama dari fungsi Gaussian. Karena ada perbedaan karakteristik elektromagnetik dari udara, tanah, dan objek itu sendiri, maka pulsa yang diterima akan berubah, akan mengalami distorsi. Mungkin seperti ini. Ini di dalam domain waktu. Di dalam domain frekuensi pun akan juga berubah. Jadi seperti ini. Jadi dengan menganalisis atau mengkomparasi pulsa yang diterima dengan pulsa yang dikirimkan, kita bisa mengidentifikasi atau memprediksi objek di dalam tanah tersebut. Jadi intinya identitas atau karakteristik dari objek yang tidak terlihat tersebut bisa diidentifikasi dari pulsa yang diterima, baik itu time domain maupun frekuensi domain. Ada banyak parameter dari GPR, yaitu ada center frequency, bandwidth, time into waveform shape, and power. Jadi biasanya menjadi spesifikasi dari GPR atau radar tersebut. Untuk aplikasi cukup banyak aplikasi dari ultra wideband radar ini. Salah satunya untuk element detection atau deteksi ranjau. Jadi aplikasi ini khususnya untuk di daerah pasca perang. Jadi daerah-daerah yang terindikasi telah tertanami oleh ranjau itu tidak bisa digunakan. Jadi nilai ekonomi tanah tersebut jadi zero dan masyarakat sekitar tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut. Jadi pentingnya humanitarian demining adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi dari tanah tersebut, juga untuk menghindari kecelakaan karena ada beberapa orang yang tidak sengaja menginjak atau dan sebagainya. Jadi pentingnya humanitarian demining seperti itu. Lalu ada juga aplikasi untuk mengkarakterisasi balas dari jalur kereta. Jadi di jalur kereta itu ada balas ini di bantalan spur gitu ya. Jadi komparasi dari balas ini tertentu, seperti tanahnya berapa, batu kerikilnya berapa persen, seperti itu. Jadi ada kalanya karena kejadian satu atau dua hal terdapat campuran dalam balas, sehingga mengurangi tingkat keamanan dari jalur kereta ini, sehingga kita perlu meninspeksi kualitas dari balas dari jalur kereta, dan kita bisa menggunakan GPR seperti itu. Lalu sekarang yang cukup hot topic yaitu untuk medical application, untuk deteksi respirasi dan heartbeat, dan juga untuk true wall radar. True wall radar untuk counter terrorism, untuk deteksi objek di balik gedung. Lalu selanjutnya untuk topik bagian yang kedua yaitu signal processing of GPR for subsurface object detection and identification. Jadi deteksi objek dalam tanah dengan menggunakan GPR. Ada beberapa hasil penelitian selama S2, namun kami pikir dua topik ini cukup menarik untuk di-sharekan. Jadi di topik GPR kita memproposalkan multi-scale spectral feature, dan kita ujikan di dua kasus sebenarnya. Kasus pertama untuk alignment detection dan kasus kedua untuk
estimasi kadar air dalam tanah. Untuk fitur itu sendiri sebenarnya berdasarkan fenomena bahwa tidak semua informasi yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat. Ada kalanya kita menyaring informasi-informasi yang penting dan menghilangkan informasi-informasi yang memang tidak dibutuhkan, seperti itu. Sehingga sebenarnya kita memerlukan sedikit informasi untuk aplikasi yang kita tuju, seperti itu. Jadi ini prosesnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dengan menganalisis menggunakan informasi yang di dalam pulsa yang diterima, kita bisa mengidentifikasi objek di dalam tanah, dan tujuan kita adalah menggunakan informasi dalam domain frekuensi. Jadi JPL respon di sini ditransformasi menggunakan Fourier transform, lalu kita dapatkan power spectrum dan normalisasi. Lalu kita aplikasikan filter bank dengan 4 skala. Jadi filter bank ada skala 4, 8, 12 dengan 20. Untuk skala 4 contohnya adalah sebagai berikut. Jadi filter bank dengan skala 4 adalah filter bank dengan 4 triangular filter, dan dengan overlap 50%, dan tiap fitur ini tiap triangle filter akan menghasilkan satu fitur. Jadi jika kita menggunakan berbeda skala, jadi tiap fitur akan merepresentasikan informasi dengan perbedaan range dari frekuensi. Ini akan memberikan fitur perbedaan informasi yang dibawa oleh tiap fitur. Jadi kita peroleh fitur set setelah processing filter bank, lalu kita apply feature selection. Feature selection setelah kita mendapatkan fitur yang sudah di peringkat gitu ya, tergantung signifikansinya terhadap tujuan dari aplikasi, kita bisa lakukan deteksi dan klasifikasi terhadap landman di dalam tanah. Lalu untuk memvalidasi metode, kita menggunakan synthetic data gitu ya, berdasarkan FDTD. Jadi ini simplified model dari anti-personnel alignment di 72. Lalu ini tanah. Untuk pulsa GPR kita menggunakan 3 times differentiated Gaussian dengan center frekuensi 5 GHz. Lalu kita juga membuat cluster objek dengan permisivitas atau karakteristik elektromagnetik yang berbeda-beda gitu. Untuk hasil dari deteksi ini kita evaluasi di 4 kualitas sinyal, yaitu clean signal, SNR 20 decibel, SNR 15 decibel, SNR 10 decibel. Untuk clean signal kita bisa ketahui bahwa klasifikasi optimum pada saat kita menggunakan fitur antara 5 sampai 10 fitur. Sedangkan jika kita menggunakan semua fitur, akurasi dari deteksi akan menurun. Ini sekaligus mengkonfirmasi dari teori kutukan dimensionalitas, curse of dimensionality, yang berteori bahwa semakin banyak fitur tidak selalu semakin baik akurasi, namun kadang-kadang errornya juga semakin besar. Seperti itu. Jadi kita dengan menggunakan 5 fitur atau 10 fitur, kita menghasilkan akurasi deteksi sampai 90%. Namun ketika ada noise, akurasi akan turun sampai 65% ketika SNR 10 decibel. Intinya kita membutuhkan denoising method untuk mengaplikasikan
metode multi-skill spectral feature ini. Jadi ini hasil dari alignment detection. Lalu kita kembangkan fitur di estimasi kadar air dalam tanah. Sebenarnya fitur yang digunakan sama, namun kita menggunakan beberapa step tambahan sehingga kita bisa melakukan estimasi. Sebenarnya kita menggunakan multi-class SVM, lalu kita beri pembebanan tiap fitur sehingga bisa mengestimasi kadar air dalam tanah. Jadi sebenarnya kita menggunakan neural network untuk estimasi kadar air dalam tanah, sehingga kita mendapatkan formula sebagai berikut untuk melakukan estimasi. Untuk evaluasi kita kembali menggunakan sintetik data ya. Sintetik data dengan dua lapisan tanah. Pertama dry soil dan yang kedua moist soil. Untuk moist soil kita menggunakan top soil model. Ini cukup populer untuk memodelkan air tanah yang berair gitu ya. Jadi untuk menentukan permeativitas dari air tersebut. Lalu kami juga menggunakan Roades model untuk memodelkan dari konduktivitas dari tanah. Kami mengevaluasi metode dengan 3 times differentiated Gaussian dengan center frequency 900 MHz. Untuk hasil yang kita peroleh untuk multi-skill spectral feature di estimasi kadar air dalam tanah sebagai berikut. Jadi untuk clean signal, untuk SNR 30 desibel, ini SNR 25 desibel dan SNR 20 desibel. Jadi untuk clean signal kami pikir cukup baik gitu untuk melakukan estimasi. Di sini ada kadar air yang sebenarnya dan ini kadar air yang terestimasi. Jadi cukup linear gitu ya. Namun ketika ada noise, korelasi antara kadar air dalam tanah yang sebenarnya dengan yang terestimasi menjadi tidak linear, jadi non linear. Dan ini semakin memburuk ketika semakin banyak noise di dalam signal gitu. Sehingga untuk aplikasi ini sekaligus mengkonfirmasi hasil pada deteksi Landman sebelumnya bahwa denoising untuk signal GPR diperlukan untuk meningkatkan akurasi dari deteksi Landman atau juga penentuan kadar air dalam tanah. Selain multi-skill spectral feature, selain memproposalkan fitur untuk deteksi dan identifikasi, di studi kami juga memproposalkan GPR target signal enhancement, jadi metode untuk memperbaiki kualitas sinyal dari target. Jadi dari pengalaman penelitian sebelumnya bahwa fitur ini akan terganggu oleh noise khususnya, dan akurasinya akan menurun ketika noise semakin bertambah. Artinya kita memproposalkan metode ini yaitu untuk denoising dan juga GPR removal. Namun pada studi ini kami memfokuskan aplikasi di Landman detection. Jadi Landman detection itu ditanam di dalam tanah, namun tidak terlalu dalam sehingga mendekati permukaan. Ada kalanya ada satu dan lain hal, Landman akan berada sangat dekat dengan permukaan tanah sehingga data yang direkam oleh GPR akan overlap antara refleksi dari permukaan tanah dengan refleksi Landman. Sehingga ini akan mengganggu tingkat akurasi dari deteksi. Untuk itu diperlukan metode untuk menghilangkan refleksi dari permukaan tanah. Ini
namun tetap memaintain fitur dari lineman itu sendiri. Jadi tugas utamanya adalah untuk mengekstraksi lineman, ciri dari lineman tersebut. Jadi kami memproposalkan metode berikut, jadi menggunakan less square fitting background, selanjutnya menggunakan subspace decomposition, dan dengan beberapa asumsi, kita menggunakan asumsi komponen dalam sinyal, dan kita melakukan multiple clustering pada image atau B-scan dari GPR. Selanjutnya kita menghasilkan GPR sinyal yang sudah clean gitu, sudah bersih. Jadi ini hasil yang kita dapatkan. Ini image dengan surface reflection. Ini referensi, jadi tanpa surface reflection, tanpa pantulan dari permukaan tanah. Lalu ini metode kami gitu. Saya pikir cukup baik hasilnya gitu ya. Lalu kita coba dengan permukaan tanah yang flat gitu. Flat dan sangat dekat gitu. Ini 5,5 cm atau 5 mm kedalaman dari lineman. Jadi kita bisa lihat di referensi dan contaminated. Jadi ada fitur, ada sebagian signal yang overlap dengan permukaan tanah. Namun dengan metode yang kami proposalkan, kita bisa mendapatkan fitur lineman tersebut atau merekonstruk atau merecovery fitur lineman tersebut. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari kajian ini adalah metode yang kami proposalkan bisa menghilangkan pantulan dari permukaan tanah, baik datar maupun rough ya, atau tidak rata, dan mampu untuk merekonstruk fitur dari lineman tersebut, sehingga cukup visible untuk diaplikasikan di lineman detection. Lalu kita langsung ke bagian kedua, yaitu signal processing untuk ultrawideband radar untuk deteksi dan identifikasi objek yang terhalang atau tak nampak, seperti itu. Nanti ada empat topik yang saat ini juga masih dikembangkan di lab kami, yaitu reinforced concrete inspection, recovery on radar missing data, remote vital sign detection, through wall vital sign detection. Jadi di sini topik penelitian di lab kami ada namanya non-destructive inspection. Jadi ini ultrawideband radar, ini konkret, lalu ini rebar atau tulang beton. Lalu ada juga crack di dalam beton. Jadi tugas dari pengolahan sinyal yang akan nanti dikembangkan adalah pertama untuk mendeteksi crack, ya, atau untuk memvisualisasi, mengidentifikasi struktur di dalam beton. Selain itu, di lab kami juga mengembangkan identifikasi untuk melihat level atau presentasi dari korosi di dalam pada rebar. Jadi ini proses korosi dalam rebar di beton. Jadi ini sebelum korosi gitu ya. Ini beton dan ini rebar. Lalu pada saat permulaan korosi, ini awal mula korosi. Namun seiring berkembangnya
korosi di dalam rebar, volume rebar akan semakin bertambah, sehingga akan menekan beton di sekitarnya sehingga menimbulkan crack gitu ya, keretakan di dalam beton. Pada puncaknya korosi ini akan membuat sebagian korosi, sebagian beton spol atau lepas, sehingga ini diperlukan untuk inspeksi korosi di dalam beton, khususnya di bangunan yang besar gitu ya, bangunan tinggi, juga untuk daerah-daerah yang rawan gempa, sehingga aplikasi dari inspeksi beton menggunakan radar ini cukup prospektif, saya pikir. Untuk studi kami pertama sebagai awal untuk inspeksi struktur, kami mengembangkan metode untuk estimasi dielectric constant dari beton gitu ya. Dielectric constant dari beton untuk bisa melihat kedalaman dari rebar di dalam konkrit. Jadi kita memanfaatkan analitik signal ya, analitik signal yang diperoleh dengan rebar transform. Jadi untuk refleksi dari GPR tersebut ada 3 bagian. Jadi jika kita menginspeksi konkrit gitu, ada 3 bagian signal, yaitu antena kopling, yaitu antena yang diterima langsung oleh receiver dari transmitter. Lalu ada surface reflection, refleksi dari permukaan material. Lalu ada back reflection. Dan kami memanfaatkan analisis signal dari surface reflection dan antena kopling, lalu menggunakan interpolasi, dan kami menggunakan ini sebenarnya rasio dari surface reflection dan antena kopling. Jadi kita evaluasi untuk mengestimasi permitivitas dari material, salah satunya pavement. Dari evaluasi kami untuk eksperimen setupnya seperti ini. Jadi dari evaluasi kita mendapatkan estimasi permitivitas dengan error rata-rata 0,4 dan error yang paling kecil 0,1, error yang paling besar 0,8. Lalu kami mencoba mengestimasi kedalaman dari rebar. Jadi ini rebar gitu ya. Rebar, ini konkrit, dan ini ultraviolet radar. Dari rebar depth, kedalaman rebar asli yaitu 13,7, sedangkan rata-rata estimasi yang kita peroleh yaitu 12,5, sekitar 12,5, sehingga errornya 1,2 cm. Jadi lebih kecil dari 10% dari kedalaman rebar. Dari menurut referensi yang kami gunakan, batas dari error yang bisa diterima untuk pengukuran yaitu 10%. Jadi saya pikir cukup visible, dan salah satu kelebihan metode kami yaitu tidak memerlukan kalibrasi, lalu lebih general gitu, bisa dimanfaatkan untuk GPR dengan bentuk waveform yang berbeda dan center frekuensi yang berbeda. Jadi itu salah satu kelebihan dari metode yang diproposalkan. Lalu di GPR juga di inspeksi konkrit menggunakan GPR juga ada problem missing data. Artinya saat kita pengukuran ada beberapa kasus yang di mana data yang diperoleh tidak komplit, tidak lengkap. Ada beberapa sebab, salah satunya adalah kondisi konstruksi, kesalahan
technical failures bisa di radar atau di yang lain. Lalu ada juga adanya penghalang sehingga kita tidak bisa mengukur di titik tersebut gitu. Dan tentunya data-data yang hilang ini akan mengakibatkan analisis tidak lengkap atau tidak cukup akurat gitu. Jadi ini contohnya BISCAN data ini komplit lengkap, namun ada kalanya kita kehilangan beberapa trace, ini missing 50% gitu. Yang hitam ini missing, hilang. Jadi tugasnya adalah untuk merecovery atau merekonstruk data-data yang hilang ini gitu. Sebenarnya banyak metode yang sudah cukup umum digunakan seperti interpolasi, ya, linear interpolation. Lalu ada juga comprehensive sensing, ada juga FGFT, fast generalized Fourier transform. Namun terakhir para peneliti juga menggunakan deep learning untuk merecovery data yang hilang gitu. Kelebihan dari deep learning ini adalah bisa bekerja tanpa menggunakan asumsi. Artinya seperti misalkan pada linear interpolation, kita membutuhkan asumsi bahwa data yang hilang itu linear. Atau di comprehensive sensing kita membutuhkan asumsi bahwa sinyal yang didapatkan itu sparse gitu. Sedangkan di deep learning kita tidak membutuhkan asumsi tersebut, jadi lebih bebas asumsi gitu. Dan secara data menggunakan deep learning akurasinya jauh lebih bagus daripada metode yang banyak digunakan. Namun sayangnya pengembangan dengan menggunakan metode deep learning ini menggunakan model yang cukup kompleks sehingga besar. Jadi sehingga tidak visible untuk aplikasi misalkan saat ini yang cukup berkembang yaitu GPR yang dipasang di drone misalkan seperti itu. Sehingga tidak visible untuk aplikasi-aplikasi yang menggunakan low spec komputer gitu. Jadi kami mencoba untuk mengembangkan model deep learning yang lebih kompak, namun performanya lebih baik atau sama equal dengan referensi dengan model yang cukup besar tersebut. Jadi ini perbandingan model dari referensi dengan metode yang model yang kita proposalkan. Jadi secara dari model, dari parameters dan ukuran pada storage di komputer itu model yang kami proposalkan 45 kali lebih kecil, jadi jauh lebih kompak daripada model referensi gitu ya, dan komputasinya 3 kali lebih cepat dari model referensi gitu. Lalu kami ujikan ke sintetik data dari 3 parameter yang kami gunakan, yaitu MSI, mean square error, mean absolute error, dan peak signal to noise ratio. Metode yang kami proposalkan cukup comparable dengan metode referensi. Pada saat tertentu, pada saat kondisi tertentu, performanya sedikit lebih kecil atau lebih buruk daripada referensi, namun pada saat yang lain lebih baik daripada referensi. Jadi misalkan di kasus 1 missing trace 20%, dari sudut pandang MSI performa dari proposal dari metode yang diproposalkan lebih baik daripada baseline.
Lalu pada saat yang lain, pada kasus 3 dengan missing trace 70% untuk evaluasi di MSI, model dari performa dari baseline cukup lebih baik daripada metode yang diproposalkan, seperti itu. Jadi saya pikir bisa kompetitif dengan metode yang kami proposalkan, kompetitif dengan metode referensi. Lalu kita ujikan di eksperimen nih, di real data gitu ya. Kita menggunakan konkret, di sini konkret, di sini rebar, lalu di sini radar gitu ya. Ini untuk mengukur B-scan. Lalu untuk evaluasi di C-scan kita menggunakan pipeline berbentuk T. Di sini radar gitu ya. Ini track 2 dimensi. Lalu ini hasil dari konkret dan pipeline. Jadi di sini ground truth, sinyal image complete lengkap. Lalu ini ada missing 50%. Lalu ini ada baseline dari hasil dari recovery dengan menggunakan referensi model. Sedangkan ini metode yang kami proposalkan. Hasil dari metode yang kami proposalkan, kami pikir cukup kompetitif, cukup hampir equal. Dan secara kualitatif sebenarnya, secara kuantitatif hampir sama. Lalu ini scan data ya. Jadi dari hasil ini kita mencoba melihat efek recovery dari sudut pandang horizontal slice gitu. Horizontal slice. Jadi kita ambil di propagation time, travel time 2.5 nanosecond. Kita potong di situ. Lalu ini ground truth, dan ini missing 50%. Gitu. Jadi cukup tak terlihat bagaimana bentuknya. Sedangkan hasil dari referensi sebagai berikut dan metode kami sebagai berikut. Jadi cukup hampir mirip dan secara kuantitatif itu tidak jauh berbeda. Selanjutnya, lalu topik yang kami kaji selama studi juga di remote vital sign detection gitu ya. Jadi ini sebenarnya akses dari proyek yang kami peroleh dengan yang didanai oleh IEEE Geoscience and Remote Sensing Society. Jadi di daerah pasca bencana ada kemungkinan banyak survivor yang mungkin tidak sadar diri sehingga tergeletak di tanah gitu ya. Untuk mencari survivor yang masih hidup, korban yang masih hidup dengan dengan area pasca bencana yang cukup lebar, kita membutuhkan metode yang cukup cepat gitu ya. Dan kami pikir deteksi vital sign menggunakan radar yang dipasang di drone akan sangat efektif. Jadi dasarnya seperti itu. Lalu jadi ini fenomenanya sebenarnya. Jadi ada manusia yang di tanah, lalu kita deteksi dengan drone, dengan radar yang dipasang di drone, dan flight path atau jalur penerbangannya lurus atau straight atau linear gitu. Nah, fenomena yang kita tangkap adalah saat mendeteksi respirasi atau vital sign, dikarenakan ada perbedaan proyeksi jarak dari start awal sampai waktu tertentu,
akan menghasilkan hyperbolic shape ya, pattern. Jadi seperti halnya di GPR, kita sering menemukan ada hyperbolic shape untuk objek, untuk refleksi objek. Jadi kami berhipotesa bahwa respirasi atau vital sign akan bermodulasi di bentuk hiperbola ini. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa mengekstrak respirasi jika kita bisa meremove efek dari menghapus efek dari hiperbola ini, pola hiperbola. Jadi metode yang kami usulkan adalah mengekstraksi hiperbola sehingga kita bisa melihat eksistensi atau keberadaan dari respirasi, sinyal respirasi tersebut. Sebenarnya untuk vital sign ada dua kemungkinan, yaitu respirasi atau heartbeat. Sebenarnya untuk respirasi ini frekuensinya rendah, namun displacement-nya atau perubahannya cukup besar gitu ya, sekitar 5 mm gitu, 5 mm sampai 8 mm. Sedangkan heartbeat atau degup jantung itu frekuensinya lebih cepat, namun displacement atau perubahan jaraknya cukup kecil sampai 2 mm. Jadi cukup sulit untuk mendeteksi degup jantung, sehingga kita fokuskan di respirasi gitu. Jadi tujuan kami di penelitian ini untuk mendeteksi respirasi. Jadi ini proposal metode yang diusulkan. Jadi kami menggunakan double discrete wavelet filter. Kami juga menggunakan analytic signal, lalu beberapa step image processing, dan juga menggunakan simplex algorithm. Jadi, dan ini hasil dari setiap langkah. Jadi kami bisa mendeteksi pola hiperbola, lalu dengan mengekstraksi efek hiperbola ini kita bisa mendeteksi respirasi. Jadi ini hasil dari tiap langkahnya. Lalu kami juga melakukan eksperimen dengan berbagai parameter untuk melihat visibilitas dari metode gitu ya. Jadi sebenarnya cukup banyak. Jadi seperti ini tanpa respirasi. Jadi metode kami bekerja dan menghasilkan tidak ada respirasi, memang tidak ada respirasi. Oh, ini untuk kecepatan terbang yang berbeda-beda gitu ya. Jadi untuk kecepatan 12 cm per second, 8 cm per second, 6 cm per second, 4 cm per second. Jadi kecepatan terbang dari radar ini dipilih. Jadi menyesuaikan frekuensi respirasi. Jadi tujuan kami adalah untuk merekam respirasi paling tidak 1 siklus. Sehingga kami memilih kecepatan sebagai berikut. Dengan asumsi berdasarkan referensi bahwa frekuensi respirasi antara frekuensi manusia normal antara 0,3 sampai 0,8. Jadi kami mencoba menentukan kecepatan platform. Jadi ini sebenarnya berbagai variasi kondisi. Namun kesimpulan yang diperoleh dari hasil eksperimen ini adalah mendeteksi respirasi dari manusia yang di tanah dengan menggunakan radar yang dipasang di platform terbang itu mungkin gitu. Dan dengan menggunakan metode yang kami proposalkan,
itu cukup visible, namun ada keterbatasan gitu ya. Ada keterbatasan, kecepatan platform harus tidak bisa cepat gitu ya, karena frekuensi respirasi ini cukup lambat. Jadi batasan dari aplikasi ini adalah dari kecepatan platform sebenarnya. Namun sebenarnya untuk aplikasi kita bisa menggunakan forward looking kamera dengan radar. Jadi forward looking kamera itu untuk mendeteksi manusia. Apabila ada manusia bisa menggunakan radar selanjutnya dengan kecepatan yang rendah untuk melihat manusianya hidup atau enggak. Seperti itu. Jadi itu perspektif ke depannya. Lalu selain remote vital sign detection menggunakan flying platform, kami juga mengkaji tentang true wall vital sign detection dengan hovering platform. Jadi karena ini true wall, jadi kesulitannya cukup jadi bertambah gitu ya. Dan kita menggunakan hovering platform. Jadi sebenarnya ini untuk mendeteksi survivor yang terpendam gitu. Terpendam. Kalau sebelumnya kita mendeteksi survivor yang ada di tanah yang terlihat. Jadi ini skema penelitian. Ini di laboratorium. Di laboratorium, jadi kita mensimulasikan getaran dari drone gitu ya, dengan setup tertentu untuk mengilustrasikan gerak drone tersebut. Lalu kita menggunakan aktuator vital sign untuk. Sebenarnya kami juga menggunakan subjek manusia asli gitu ya. Ini fotonya menggunakan aktuator. Jadi dengan menggunakan visual method, karena kebanyakan metode diaplikasikan untuk statik, kondisi statik, tidak bervibrasi seperti drone, hasilnya kurang menarik ya, kurang bagus gitu ya. Sedangkan kami memproposalkan metode sehingga hasilnya jauh lebih bagus. Jadi ini peak factor. Peak faktornya untuk visual method adalah 2,78, sedangkan metode yang diusulkan sampai 8,25 gitu ya. Jadi cukup bagus. Lalu kita coba di drone, kita terbangkan di drone. Sebenarnya ini jauh lebih simpel, barrier-nya lebih cukup simpel, dan kita menggunakan aktuator vital sign. Ini untuk time domain, sedangkan ini frekuensi domain. Jadi sebenarnya terdeteksi gitu ya. Jadi ini peak-nya di 0,6 dan kita memang setup aktuator di 0,6. Jadi metode yang diusulkan bisa mendeteksi vital sign gitu ya. Jadi cukup sukses untuk metode yang diusulkan. Mungkin ada pertanyaan sebelum menginjak ke system development, Pak Ruli. Silakan, barangkali dari rekan-rekan sekalian ada pertanyaan sebelum dilanjutkan ya. Ya, Pak Yuyu, silakan Pak Yuyu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak. Halo. Halo, ya Pak. Luar biasa nih presentasinya nih. Ya. Nanti boleh minta PPT-nya nggak? Ini ada beberapa pertanyaan nih. Ada 6 pertanyaan. Waduh, ya. Siapa? Yang pertama adalah, ini luar biasa, ini dunia saya dulu ya. Tapi saya hanya bikin antenanya aja. Yang pertama adalah perbedaan ya. Saya kan riset dengan Telio menggunakan vector network analyzer ya untuk true wall, untuk respiration juga ya. Nah sekarang bedanya apa?
VNA dengan menggunakan GPR equipment yang yang memang dibuat ya, ada pulse generator, ada sampling rate dan lain-lain. Itu bedanya apa? Itu pertama ya. Yang kedua adalah untuk respiration monitoring ya, monitoring pernafasan. Nah, saya lagi riset itu ya. Ini nanti harusnya Budiman melanjutkan. Saya pakai radar yang sudah jadi ya, FMCW ya, di frekuensi 24 giga ya. 24,5 lah ya. Itu harganya radar itu 229 US dollar ya. Nah, kita dari situ udah banyak keluar data macam-macam ya. Jadi hardware-nya udah jadi, keluar data macam-macam, dan kita menemukan menggunakan analisa fasa ya, bukan amplitude lagi, karena amplitude terlalu kecil ya untuk deteksi diffraction dari rongga dada kita ya. Nah, itu bedanya apa ya dari segi akurasi ya. Tentu kita nanti akan membandingkan dengan yang dari yang ditempel langsung ke badan itu sebagai referensi ya. Nah, ini ke wireless kan, kita 2-3 meter lah ya. Nah, itu pertanyaan kedua ya. Jadi akurasinya gimana fasa dan amplitude itu. Yang ketiga adalah masalah saya pernah ikut yang software 3 dimensi ya. Jadi kita langsung waktu praktek di lapangan golf ya, ada pipa ya, udah ditanam dan hasilnya kelihatan ya, dia memang offline ya. Itu langsung keluar 3 dimensi itu ya, pipanya itu ya. Nah, apakah bisa dikembangkan ke sana enggak ya? Kemudian yang keempat yang terkait dengan landmine detection ya. Ini kan ada landmine tuh ada jutaan ya, bekas perang dunia kedua juga udah luar biasa. Nah, sekarang sebenarnya saya punya ide ya, si antena itu ditaruh di helm prajurit ya. Jadi nggak usah bawa-bawa alat lagi, jadi dia langsung bisa mendeteksi dari helm ya. Jadi dipancarin ke bawah, terus alatnya ya telah ditaruh di mana ya. Kalau ada titit misalkan ya. Nah, itu memungkinkan nggak ya hal itu ya. Kemudian 5, sekarang saya lagi riset dengan Telyu ya untuk deteksi permukaan air ya, air permukaan di kebun teh ya. Nanti pakai drone. Nah, ini untuk efisiensi dari pemupukan ya. Sebab pupuk itu kalau lagi musim hujan dikasih pupuk kan pupuknya hilang ya ke bawah. Kemudian kalau lagi kemarau itu nggak mungkin kasih pupuk, nggak akan masuk. Jadi kita harus deteksi air yang pas ya. Jadi butuh minum lah ya si pupuk itu. Nah, sekarang kira-kira metodenya seperti apa nih ya untuk bisa detect ya kandungan air ya. Memang sekarang manual ya, pakai bor dilihat ya di ini. Cuman kan kita ingin bikin mapping dari air di kebun itu sehingga kita buat DSS, Decision Supporting System, kapan pemupukan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masalah deteksi true wall detection. Kita udah melakukan pakai VNA, berhasil ya. Jadi kita bisa deteksi orang lewat segala macam. Nah, kita waktu itu menggunakan MIMO ya, dan cukup berhasil ya. Tapi itu masih sangat dasar sekali dengan mahasiswa ya. Ini mungkin itu aja dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira langsung saja ya Pak Budiman dijawab. Oh, siap Pak. Jadi terima kasih Pak Yuyu atas pertanyaannya. Jadi saya jawab satu persatu. Jadi untuk pertanyaan pertama tentang perbandingan menggunakan VNA dengan GPR, gitu ya. Saya pikir sama gitu ya. Jadi untuk pembimbing saya gitu, Nishimoto Shinsei tidak menggunakan GPR sebenarnya, tapi menggunakan VNA. Jadi sedangkan untuk penelitian saya menggunakan bukan GPR tapi ultraviolet radar impulse time domain. Kalau Shinsei menggunakan VNA.
dari hasilnya sama gitu. Hasilnya sama karena VNA juga bisa dikonversi ke time domain, dari time domain juga bisa dikonversi ke frekuensi. Saya pikir sama. Jadi untuk paper-papernya Nishimoto Sensei itu lebih banyak semuanya menggunakan VNA. Jadi saya pikir sama gitu. Lalu untuk respiration detection menggunakan fase, saya juga dulu berencana ke fase gitu. Ke fase saya pikir fase lebih akurat gitu, lebih akurat namun lebih sensitif sebenarnya. Lebih sensitif artinya betul. Noise akan lebih mudah mengkontaminasi sehingga errornya mungkin dengan metode pengolahan sinyal yang reliable yang bagus gitu bisa terdeteksi dan akurasinya bisa ke ekstrak. Namun pengalaman jadi tahun lalu saya ke Fraunhofer di Jerman 2 bulan di sana, dan peneliti Fraunhofer itu tetap menggunakan amplitude dan akurasinya sampai 99%. Frekuensinya berapa boleh tahu? Frekuensinya 2,4 GHz. Besar ya? Iya. Maksudnya lambdanya cukup besar. Ya. Iya, cukup besar. Nah itu jadi menggunakan amplitude juga akurasinya juga sampai seperti itu. Jadi menurut saya kembali lagi ke pengembangan dari pengolahan sinyal tersebut. Gitu. Dari mungkin kalau salah mohon gue dikoreksi. Saya juga belajar. Untuk yang 3D, jadi kalau GPR kita merekam data kita mendapatkan di-scan. Di-scan itu bentuknya hiperbolik, jadi tidak fokus. Metode yang digunakan ada namanya migration dari frekuensi domain ke spasial. Ya seperti itu. Jadi ada migrasi, ada banyak jenis sebenarnya. Migration Kirchhoff migration, ada Stout migration. Jadi apabila kita menggunakan migration, kita bisa langsung mendapatkan bentuk dari misalkan ribar gitu. Jadi misalkan dari slide sebelumnya, jadi seperti ini gitu. Ini sebenarnya bentuknya kan T gitu, bentuknya T, berbentuk T. Namun saat dilihat di horizontal slice-nya itu tidak berbentuk T gitu. Karena tidak fokus, karena ada proyeksi perbedaan distance projection gitu ya. Nah, kita membutuhkan, jika kita aplikasikan migration dengan benar, kita bisa mendapatkan bentuk T. Jadi untuk 3D dan pengembangannya sekarang cukup bagus gitu. Lalu untuk elemen detection menggunakan helm, saya pikir sangat mungkin gitu. Saya baca beberapa referensi gitu. Jadi saat ini adanya menggunakan passive radar gitu. Dengan gelombang TV, gelombang televisi gitu. Lalu dengan menggunakan passive radar kita bisa mendeteksi posisi landman. Tentunya dengan koordinat dengan konfigurasi tertentu. Jadi menggunakan helm saya pikir mungkin, namun perlu karena kita membutuhkan posisi gitu. Jadi itu. Lalu untuk permukaan air. Jadi kalau permukaan air, untuk deteksi permukaan air menggunakan drone. Air permukaan maksudnya Pak? Oh, air permukaan. Saya belum pernah mendeteksi langsung ya. Ya, beberapa
senti lah, mungkin 5 senti, 10 senti dari atas tanah ya. Iya, Pak. Jadi kalau pada studi yang Selama ini kan dibor ya, terus dimasuk ke lab ya. Iya, atau menggunakan borehole radar. Jadi radar dimasukkan di dalam tanah itu jauh lebih akurat sebenarnya. Kalau kita menggunakan seperti ini gitu, ini sebenarnya pemodelan yang sangat sederhana gitu, dan sinyalnya cukup bersih gitu, karena mungkin refleksi dari benda sekitar akan mengganggu pantulan. Dan sebenarnya kalau menggunakan pantulan kita memanfaatkan refleksi dari tanah yang basah gitu. Jadi saya belum tahu sih Pak. Mungkin yang perlu diperhatikan ini pantulan dari noise gitu. Menurut saya. Iya, iya. Lalu untuk MIMO. Oh ya, MIMO radar untuk true wall. Saya belum sampai ke sana sebenarnya Pak. Untuk true wall. Karena di sini tidak punya radar MIMO gitu. Jadi kalau yang saya baca memang lebih ke noise, ke menggunakan ada filter tertentu sehingga bisa mengestimasi objek koordinat lokasi dari objek tersebut gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Matur nuwun, Pak Budiman. Silakan yang lain. Sip lah. Kapan pulang ke Indonesia? Selesai? Belum tahu Pak. Oh, sekaligus mengonfirmasi. Jadi kalau kata Pak Ruli akan lanjut, itu masih ini Pak, masih kemungkinan. Jadi masih ada seleksi dan seleksinya cukup ketat. Jadi saya coba aja gitu aja. Jadi belum pasti terus gitu. Pak Yuyu sudah mau kasih proyek kayaknya nih. Oh banyak Pak proyeknya. Aduh. Ya mungkin ini ada untuk ini apa deteksi ini Pak, deteksi ketinggian dari ketinggian dari pohon jati Pak, pakai drone. Jadi kapan dia ditebang. Nah, itu yang proyek itu yang kalau mau. Siapa? Ya mungkin ada. Dia nggak usah nyari-nyari keliling-keliling ke dalam, nah dia di luar, di atas nanti kelihatan mana yang akan ditebang nih si pohon jati ini. Itu yang salah satu permintaan dari luar. Menarik Pak. Ya mungkin ada dari rekan-rekan yang lain yang ingin ditanyakan sebelum lanjut ke yang berikutnya. Hana mungkin nih biasanya tanya. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Ya, Pak Budi, silakan Pak. Ya, terima kasih. Wah, mantap nih Pak Budiman ya. Risetnya banyak juga dan saya lihat beberapa beririsan dengan apa yang kita lakukan di P2FS seperti tadi yang Pak Yuyu sampaikan ya. Saya mau tanya, yang disampaikan oleh Pak Budiman ini semua sudah dipublish belum? Ada beberapa yang untuk yang S3 ada beberapa yang belum publish. Jadi dari paparannya Pak Budiman siang hari ini beberapa belum dipublish ya? Iya Pak. Iya. Berarti kan itu masih ini ya apa namanya? Ya artinya konsumsi internal aja ya Pak Ruli ya, jangan diupload di YouTube dulu. Ya. Harus minta izin Pak Budiman nanti. Siap.
Kemudian ya tadi saya berharap Pak Budiman bisa kolaborasi dengan Pak Yuyu ya untuk yang vital sign detection. Siap. Kegiatan nasional deteksi ya, sistem deteksi alat kesehatan berbasis gelombang elektromagnetik. Ini koordinatornya Bang Yusuf ya. Ya mohon bisa ada kolaborasi lah dengan Pak Yuyu supaya kalau yang Pak Yuyu ini untuk deteksi COVID nanti ya. Iya Pak, bagus. Ini Pak Budiman kapan pulang nih? Nggak apa-apa, sekarang juga bisa kan kolaborasi jauh. Nambah kerjaan. Boleh. Dengan sensitif juga nggak apa-apa ya. Nanti saya kirim radarnya satu kalau mau. Siap. Jadi sekarang udah sangat murah sekali itu radar-radar FMCW. Saya punya yang 70 giga juga ada Pak. Oh iya Pak. Jadi jaraknya hanya 50 cm lah ya. Tapi itu high resolution kan? High resolution. Iya Pak. Jadi sekarang sebenarnya semua tinggal di ini aja, mainnya di data processing-nya Pak. Iya. Kuncinya itu sebetulnya. Sekarang udah itu aja. AI ya. AI juga. Kita juga udah sounding ke dokter ya Pak Yuya, dokter ahli apa ya kemarin ya? Ahli paru atau ahli penyakit dalam Pak Yuya? Ahli paru. Dia tuh radiologi ya. Iya. Dan memang disampaikan di dunia kedokteran ini masih hal yang baru gitu. Artinya kedepannya juga ya artinya beliau sangat mendukung gitu kegiatan riset ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah untuk True Wall ini Pak Budiman untuk kebencanaan nantinya Pak. Iya, jadi reruntuhan nanti kan bisa kedetek yang bernafas atau enggak ya. Itu ya. Siap. Kalau enggak bisa untuk teroris ya. Jadi kalau dibalik ada teroris, kita bisa ini tahuan ini ada orang di dalam ya. Oh iya Pak. Banyak lah Pak kerjaan untuk bisa membantu NKRI ya. Siap Pak. Jadi untuk amal soleh mah masih banyak Pak. Iya. Ya Pak Budiman tadi kan disampaikan juga radar untuk deteksi keretakan itu tadi ya. Iya Pak. Berarti nanti ada istilahnya tergantung dari bentuk model sinyalnya ya kalau nggak salah ya. Iya Pak. Berarti itu bisa dipakai juga untuk deteksi kebocoran pipa minyak ya? Iya Pak, bisa Pak. Bisa Pak, itu bisa. Oh, ya bagus berarti. Nanti bisa dibutuhkan tuh. Dulu ada yang tanya juga terkait ini deteksi kebocoran pipa itu gas waktu di Saudi dulu. Ya. Nah, ini kawan lama. Pak Yudi itu teman saya tuh Pak. Itu di masjid. Itu prosesnya gimana itu? Dia pakai ultra wideband radar ini atau gimana itu, Budiman? Bisa cerita sedikit terkait tadi itu? Yang ini Pak, non-destructive inspection. Ya, ini tadi kan. Iya. Jadi kalau topik penelitian sebenarnya untuk merekonstruksi void gitu ya. Void dengan menggunakan ultrawideband radar. Kalau Nishimoto Sensei gitu, jadi menganalisis bentuk sinyal yang diterima untuk mengestimasi level dari korosi gitu. Jadi melalui analisis bisa menganalisis dari fase sama amplitude kalau tidak salah gitu ya, bisa mengestimasi korosi dari rebar. Gitu. Jadi berapa persen, 10 sampai 30%. Gitu. Kalau untuk yang korosi, kalau yang bentuk dari crack atau void itu sebenarnya bermain di migrasi. Gitu. Ada migration Kirchhoff sama Stolt. Jadi sebenarnya ya prosesnya seperti itu.
Berarti ini Pak Budiman, korosi di dalamnya ya berarti ya? Ya, korosi di dalam konkrit. Ya. Nah, berarti dia mendeteksi lokasi gitu ya? Iya, Pak. Oh, iya. yang crack Nah, Pak, deteksi crack. Jadi ya. ada juga inspection untuk jembatan ya, segala macam. Iya. Ini Pak Budiman, saya ingin tanya tadi ya, masalah vibrasi dari drone ya, itu batasannya gimana Pak? Batasan bagaimana, Pak? Ya kan dia kan bisa naik turun gitu kan, nggak apa namanya, nggak stabil kan? Iya, Pak. Nah itu dalam pengaruh terhadap pengukuran itu harus syaratnya seperti apa gitu ya? Getaran. Jadi kalau saya sebenarnya lebih ke vibrasi gitu ya. Kalau drifting memerlukan metode yang lain seperti itu. Kalau saya ke vibrasi. Jadi metode yang diusulkan mengkompensasi dari vibrasi dari drone. Kalau drifting sebenarnya ada studi tentang efek drifting ke vital sign detection gitu ya, yang saya kerjakan selama di Fraunhofer gitu. Jadi bisa tapi menggunakan image processing sebenarnya. Itu krusial nggak dengan drone existing ya? Atau dia harus punya spek tersendiri ya? Misalkan nanti kan rencana saya juga deteksi permukaan air itu pakai drone ya? Iya, Pak. Mungkin ketinggian berapa lah? Kalau masalah tanaman itu ternyata bisa tembus ya, udah bisa. Iya, Pak, bisa. Tapi untuk getaran ini kan saya belum nyoba. Nah maksudnya toleransi vibrasi itu sejauh mana terhadap hasil dari deteksi itu? Jadi jika vibrasi di displacement sebenarnya, di maksimum jarak dari vibrasi itu. Jadi jika kita menggunakan directional antena gitu yang sangat fokus, jika vibrasi cukup besar gitu, displacementnya cukup besar, saya pikir sinyalnya jadi hilang ya, menurut saya. Jadi makanya kemarin menggunakan octocopter. Octocopter itu drone yang paling stabil sebenarnya. Jadi yang paling stabil, kalaupun ada angin yang cukup besar masih bisa menstabilkan kondisi. Jadi vibrasinya besar. Iya. Seperti itu. Oke. Ini kebanyakan di lab pakai antena apa, Pak? Ini bowtie antena kalau nggak salah. Bowtie Ya. Bowtie dikasih load microstrip atau apa? Bowtie aja. Ini sebenarnya sepaket sama radarnya sih. Jadi. Ya. Nggak pakai ini ya, apa sih namanya? Vivaldi itu enggak ya? Oh enggak. Jadi ini paketnya pakai Bowtie ya, bowtie biasa aja. Iya. Bowtie antena. Mungkin ini sih Pak bentuknya. Bowtie di sini ya. Iya. Sudah Pak Yuyu, ada yang lain Pak Yusuf? Ada di sana ada sandbox-nya Pak, sandbox. Di lab? Ada sih Pak, ada. Tapi iya ada. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama Pak. Pak Ruli izin. Ya Yusuf, silakan Yusuf. Terima kasih. Hai Bang Budiman, udah lama nggak ketemu ini. Siapa? Jepang masih ya, masih emergensi ya? Oh udah dilepas Pak, sudah dilepas. Udah dibuka kapan? Mulai kapan? Seminggu yang kemarin kalau ya. Kalau nggak salah. Nanti saya cek lagi. Oke, ini tadi menarik ini tentang radar ultra wideband-nya. Mungkin saya mau tanya ini, iseng-iseng nanya aja nih. Kira-kira nih mana yang paling susah di antara sistem ini? Ini kan Anda tadi fokusnya di sinyal processing nih. Iya Pak. Kalau yang lainnya Anda antena enggak ya? Antena cuma untuk ngambil data aja ya? Iya Pak. Oke, dari sinyal processing tadi, kira-kira bagian mana yang paling susah dari untuk mendeteksi objek-objek yang di balik-balik dinding atau di tanah tadi?
Kira-kira bagian mana? Yang tiap topik permasalahannya berbeda sebenarnya. Permasalahan berbeda gitu. Jadi kalau guru kayaknya gampang semua kayaknya buat Bang Budiman. Wah, nanti pulang langsung bisa ngerjain semua Pak Yuyu. Ini susah semua Pak, kesulitan semua aja. Semuanya susah. Saya juga enggak. Sebenarnya lebih ke noise ya, noising. Noise-nya ya untuk membedakan noise sama sinyalnya ya. Iya. Memang kalau ultra wideband memang tantangannya di noise sih, terlalu banyak noise-nya. Kalau boleh tahu nih tadi frekuensinya berapa ya? Maaf tadi saya sambil jalan-jalan nih. Frekuensi kerjanya ultra wideband-nya dari berapa ke berapa? Kalau yang untuk semuanya pakai 1,5 sampai 6 GHz. Oh, 1,5 sampai 6 GHz ya. Semuanya itu. Baik untuk yang GPR, untuk medis dan lain-lain tadi ya. Untuk yang GPR S2 itu beda-beda kalau karena ini sintetik data, frekuensinya gampang mudah diubah gitu. Jadi saya pakai untuk water content menggunakan 900 MHz. 900 ya, oke, frekuensi rendah ya. Kalau lineman menggunakan frekuensi tinggi karena membutuhkan detail dari lineman itu. Dan karena tidak terlalu dalam lineman, jadi menggunakan 5 GHz. Nah, sekarang keuntungannya ini, kenapa kita memilih frekuensi rendah, kenapa memilih frekuensi tinggi itu, keuntungan dan kerugiannya apa Bang kira-kira? Kenapa sih kita tadi pakai 900, kenapa sih kita pakai 5 GHz? Kalau 5 GHz, jadi resolusinya lebih tinggi gitu ya, karena namun lebih sensitif terhadap atenuasi. Yang lebih tinggi. Nah, terus kalau yang frekuensi ya? Bisa lebih dalam sebenarnya. Lebih dalam karena dia loss-nya lebih rendah. Iya. Dan ini kan tidak memerlukan detail dari bentuk lineman itu gitu. Cuma lapisan, cuma pantulan, jadi sehingga saya pikir 900 frekuensi rendah cukup gitu. Sedangkan untuk lineman kita memerlukan detail gitu. Jadi ini kan 1 cm gitu. Iya. Jadi itu 5 giga itu bisa berapa senti dong? 5 cm. 5 GHz itu bisa 5 cm ya? Kedalamannya. Ya Pak, kita 5 cm 5 giga. 5 cm. Tadi kan Pak Yuyu menawarkan 70 giga itu Bang, kira-kira bisa tembus berapa mili? Wah, kecil banget itu. Kecil. Untuk defleksi ini, pernapasan. Berarti resolusinya lebih tinggi ya Pak Yuyu ya? Ya, high resolution. Karena dia lambdanya kecil. Oke, menarik. Oke, menarik. Oke Bang, terima kasih Bang, menarik Bang. Ditunggu di Indonesia ya. Kalau enggak nanti ketemuan di Jepang aja. Pak Budiman tuh kapan pulangnya Pak? Insya Allah. Beasiswanya kapan? Selesainya September Pak. Insya Allah. September ini? Selesai. Oh, udah dekat dong. September. Ya, langsung ini ya Pak ya, bantu nanti Pak. Mau lanjut terus Pak, Insya Allah. Insya Allah lagi proses Pak. Saya senang sekali nih, ini dunia bagus. Ya, kita doakanlah mudah-mudahan lanjut terus ya Pak Budiman ya. Amin. Jangan postdoc dulu atau langsung postdoc. Rencananya seperti itu Pak. Kemarin diminta itu sih. Kemarin diminta asensi untuk stay gitu. Stay di sini. Postdocnya di tempat yang sama Bang? Iya Pak. Kumamotonya itu di mana ya? Budiman, di sini belum ada tempat duduknya nih Budiman di sini. Bangunnya mau dihancurin. Iya. Rekomendasinya lanjut saja lah. Siap. Ini Pak Budiman pakai software apa? Saya lihat di MATLAB tuh scan biscan udah ada ya. MATLAB ya. Ini macam-macam sebenarnya, ada yang Jadi Python kita kan dari VNA ya, dari frekuensi domain pakai S21 di convert ke time domain ya, pakai Excel udah dimasukin ke MATLAB udah bisa kelihatan ya. Untuk time domain dan frekuensi di
time domain bisa ya, di Impulse ya, pakai Impulse. Oh, saya belum pernah menggunakan. Jadi saya kebanyakan menggunakan MATLAB, MATLAB sama Python. MATLAB ya sama Python ya. Oke Pak. Pak Ruli, saya izin. Ya, silakan Indra. Saya ini cuma pengen nyambungin yang Pak Yu dengan Budiman ya. Mungkin saya juga sedikit pernah membaca. Ini Pak Indra mana ya? Indro? Indra Insight. Indra Pak? Iya siap. Suaranya Ya, berubah kayaknya. Iya, saya kan kemarin banyak sempat baca publikasinya yang Pak Yu dengan Teritel Yu ya. Jadi sebenarnya VNA yang dipakai Pak Yuyu itu ketika di-convert ke time domain itu sama dengan UWB-nya yang dipakai Budiman sekarang. Itu aja, Betul. Pak. Ya, Nah, ya, kenapa betul. pakai VNA? Karena itu biasanya untuk riset-riset awal itu kan kita lihat visibilitasnya dulu. VNA itu alat yang powerful gitu ya, yang segala bisa gitu. Nah, kalau kita coba dulu karakteristik materialnya, karakteristik sinyal tertentu, kita modelkan dengan spektrum tertentu gitu. Kalau itu mungkin, nah baru dibuatlah si device-nya gitu. Nah, sebenarnya kalau pakai VNA itu yang di-convert ke time domain itu sama dengan device yang dipakai Budiman sekarang. Kira-kira begitu. Kemudian Indra, kalau masalah fasa yang Pak Yu ceritakan tadi, sebenarnya FMCW yang dipakai di sistem yang Pak Yu kembangkan itu sebenarnya yang dipakai untuk deteksi nafas dan lain sebagainya tadi, sebenarnya CW-nya gitu, continuous wave-nya saja, karena FMCW-nya nggak dipakai sebenarnya. Disintesa CW-nya saja, continuous wave-nya saja, single frekuensi, kemudian dibandingkan fasanya. Nah, di situ nanti yang berpengaruh dari frekuensi rendah, frekuensi tinggi tadi adalah panjang gelombangnya, karena semakin tinggi panjang gelombangnya berarti ring-nya akan semakin rendah yang bisa dideteksi. Misalnya kalau untuk pernafasan, defleksinya itu semakin rendah yang bisa dideteksi. Itu aja sih. Nah, Pak Indra gini nih, bentar ya. Saya kan terhadap VNA itu tadinya begitu ya. Ternyata pada kenyataannya ya, itu VNA kan sekarang udah kecil-kecil Pak. 1,5 juta aja ada Pak. Iya. Dengan dimensi kecil dan frekuensi tertentu ya. Iya. Nggak lebar. Nah, ternyata orang pakai juga Pak. Di drone ya. Jadi dia pakai VNA. Dia ngotot pakai VNA gitu kan, bukan di lab aja. Iya, jadi di aplikasinya tapi dipakai. di aplikasinya nanti akan lebih murah lagi kalau device itu dibuat dengan tujuan khusus untuk mass product gitu Pak. Memang kalau untuk eksperimen seperti itu, tapi nanti seperti chipnya si Budiman ini kan murah sekali Pak. Chipnya UWB itu sangat murah sekali dibandingkan dengan VNA yang paling murah sekalipun. Karena VNA yang paling murah sekalipun itu sangat lebih kompleks daripada si chip itu gitu Pak. Oke. Gitu. Termasuk FMCW yang sekarang Pak Yu gunakan atau ya itu FMCW itu kan basicnya untuk ini untuk target detection ya, untuk radar otomotif dan lain sebagainya kan yang dipakai itu gitu di 2,27 dan 77 giga itu. Yang dipakai pun juga cuma CW-nya, itu kan memanfaatkan apa yang ada gitu. Tapi kalau dibangun sendiri dengan CW-nya gitu, itu akan jauh lebih murah daripada memakai device itu. Iya, betul. Ya, itu sebenarnya untuk deteksi kecepatan kecepatan dari mobil ya, kendaraan. Ya, itu kan radar, radar kan sebenarnya, radar. Awalnya itu. Dia short range ya, 100 meter lah. Ya. Tapi untuk deteksi nafas itu kan si FMCW itu sebenarnya nggak dipakai. Yang dipakai itu CW-nya. Kalau MIMO-nya tadi, kalau menurut saya sih itu untuk mensintesiskan SAR-nya Budiman mungkin. Jadi kalau Budiman pakai SAR itu menggerakkan si front end-nya gitu kan secara linear gitu. Nah, kalau di MIMO-nya yang dipakai Pak Yu tadi si front end radarnya itu diem, tapi pergerakannya disintesa dengan si MIMO-nya tadi. Jadi nanti akan didapatkan. Lebih bagus Pak hasilnya Pak, ternyata. Maksudnya si sinyalnya akan kelihatan lebih bagus hasil deteksi.
Karena diam, Pak. Karena diam, terus karena itu tadi enggak, kalau dia bergerak kan mungkin kalau yang si drone itu dia ada pengaruh vibrasi ya, ada gangguan kan, jadi ketika ada vibrasi itu. Nah kalau yang itu kan diam, tapi ketika mensintesakan si MIMO-nya tadi juga ada kendala juga sih sebenarnya di situ. Tapi kan itu udah dikompensasi di softwarenya ya, yang software segala macam di situ, yang ada di built-in radarnya tadi. Mungkin itu aja Pak, saya tambah. Mungkin buat Siap, ini Pak. aja, buat Terima kasih, Pak. menjembatani Pak Ayu dengan Pak Budiman aja. Ya, Siap, Pak. terima kasih Mas. Indra atas ininya penjelasannya ya. Pak Yuyu sudah ya Pak ya. Nanti kita bisa diskusi lagi. Masih ada beberapa Siap. yang didiskusikan nih sama Pak Budiman. Enggak, Pak Budiman, silakan. Oh ya, makasih Pak. Ya kita lanjutkan sesi ketiga, sesi kedua. Mungkin ini lebih ke sistem, dan saya pikir cukup menarik untuk didiskusikan ulang karena saya pikir hampir mirip dengan yang dikembangkan di kantor gitu ya. Jadi ada 3 project system development selama studi di sini, ada NWS, DroneSAR sama DroneSARcom, dan 3 project ini terkait dengan society dari IEEE gitu. Pertama, jadi NWS atau Network Wearable Sensing. Jadi ini ke sistem untuk manajemen dari overcrowded environment. Jadi untuk seperti konser atau situasi yang sangat crowd gitu ya. Dan kita fokuskan di haji gitu. Tapi ini aplikasinya untuk ke government gitu. Jadi ini sebenarnya project disponsori oleh IEEE Instrumentation and Measurement Society dengan ST Microelectronics. Jadi kita mendevelop wearable sensor gitu ya, wearable sensor untuk haji. Jadi ini untuk mencegah efek domino pada haji. Jadi kita bisa mendeteksi fall detection gitu. Fall detection, lalu untuk mengecek abnormality dari lingkungan dari haji tersebut gitu, terkait kelembapan, tekanan udara dan udara sekitar dari haji. Juga disertai MEMS mikrofon jika ada satu dan lain hal, jadi bisa mengontak ke pusat gitu ya. Ini juga menggunakan BLE antena. Lalu juga ada akselerometer dan magnetometer, jadi bisa nge-track gitu ya, di track lokasi. Jadi bisa barangkali ada yang hilang gitu, bisa ke-track gitu, dengan sensor-sensor tersebut. Ini sebenarnya project awal dari yang disponsori IEEE. Lalu kita kembangkan ke infant monitoring system. Jadi ada sindrom di mana bayi dengan umur kurang dari setahun yang kelihatan sehat namun tiba-tiba meninggal gitu. Sampai sekarang masih belum diketahui, masih misterius, dan penelitian yang telah dilakukan ke arah pada saat tidur. Jadi kita memerlukan sistem untuk memonitor bayi untuk mencegah mengurangi korban dari sindrom tersebut. Jadi kita kembangkan dengan sensor yang telah disponsori oleh ST Microelectronics itu. Jadi menggunakan ultra wideband radar, video kamera, dan environmental sensor gitu. Lalu kita koneksikan ke server dan mobile phone serta workstation. Jadi prototipe yang kita kembangkan seperti ini. Jadi ini sebenarnya yang tadi yang untuk NWS gitu ya. NWS kita attach di baby cots. Lalu ada standing part. Standing part ini wearable kamera, single board computer, baterai, dan ultra wideband radar gitu. Ultra wideband radar kita menggunakan wallabot radar dari Fire Technologies. Itu cukup murah. Jadi tujuan kita adalah mengembangkan low cost dan portable infant monitoring system, dan
Sebenarnya tujuannya ke open source ya, open source. Jadi sehingga banyak digunakan, lebih mudah untuk digunakan atau dikembangkan sehingga bisa mengcounter dari sindrom sudden infant death syndrome tersebut. Di itu dari project NWS. Lalu ini sebenarnya terkait dengan True Wall Vital Sign Detection. Jadi pada tahun 2018 kami mendapatkan dana sponsor dari IEEE Science and Air Sensing Society untuk mengembangkan drone SAR. Gitu. SAR ini sebenarnya bukan synthetic aperture radar tapi search and rescue mission. Jadi ini multi sensory system, multi sensory drone system. Jadi tujuannya untuk mencari survivor. Kita menggunakan multi sensory untuk mengantisipasi berbagai keadaan survivor. Jadi kita mendeteksi survivor yang visible, artinya yang terlihat, yang audible, artinya yang meminta tolong, atau buried, atau yang terpendam, tidak terlihat dan tidak terdengar. Gitu. Jadi sebenarnya ini mewakili indera panca indera, yaitu melihat, mendengar dan merasakan seperti itu. Lalu ini komunikasi ke ground control station dan main server. Sebenarnya ini prototipe yang kami kembangkan, drone SAR gitu ya. Untuk main sensor kita menggunakan ultra wideband radar, wide view kamera, microphone array, dan RFID gitu. Untuk support sensor kita menggunakan laser rangefinder, LIDAR, GPS, dan AHRS. Untuk wide view kamera kami menggunakan untuk deteksi visible survivor. Sampai saat ini kami menggunakan ensemble Harkeskit ya, algoritma yang cukup lama ya, cukup reliable. Sebenarnya rencananya untuk mengembangkan ke deep learning, namun untuk dataset agak susah untuk disaster environment ya. Jadi sementara kami menggunakan ensemble Harkeskit. Lalu untuk microphone array kita menggunakan 6 mikrofon untuk mendeteksi lokalisasi dari survivor yang minta tolong. Jadi kita menggunakan music algorithm ya, multiple signal classification. Lalu untuk pencarian keyword, jadi kita menggunakan keyword spotting system, menggunakan long short term memory atau deep learning. Jadi kita mencari permintaan tolong dari survivor. Lalu kami juga memasang RFID, medium ring RFID. Jadi banyak penelitian yang mengarahkan atau fokus pada on body tag. Jadi tiap orang itu dipasangi tag RFID. Jadi penelitian saat ini sampai di sana gitu ya. Dan mungkin akan sangat bermanfaat saat terjadi bencana gitu. Jadi ini untuk mengantisipasi masa depan saat teknologinya sudah siap gitu ya. Kita menggunakan medium ring UHF RFID. Sebenarnya ektp yang kita bawa sehari-hari juga RFID, namun saya pikir jarak deteksinya tidak terlalu jauh gitu. Nanti mungkin kedepannya bisa dimanfaatkan. Lalu ini ultra wideband radar dan ini laser rangefinder untuk deteksi, untuk perhitungan koordinat. Ini data dan power line dari drone SAR. Jadi kita menggunakan 3 single board komputer dengan arsitektur master slave. Lalu ini flag controller. Ada LIDAR, altimeter, laser rangefinder, vision kamera. Jadi ini strukturnya. Kita menggunakan LiPo baterai 6S 16.000 mAh. Lalu ini untuk eksperimen dan validasi. Jadi ini sensing. Jadi untuk melihat apakah mungkin untuk mendeteksi RFID yang terbenam, yang terpendam oleh batai. Ini simulasinya bongkahan tertutup gitu ya. Ternyata bisa mendeteksi RFID. Lalu kita juga karena kita menggunakan microphone array, kita tes akustik. Jadi di outdoor juga di anechoic chamber. Jadi untuk melihat merekam noise dari untuk evaluasi apakah mungkin mengenhance speech dari lingkungan disaster.
lalu kini uji di lapangan gitu ya, troubleshooting dengan rekan-rekan tim. Lalu ini pengujian flight test gitu. Jadi ini drone SAR, lalu pengembangan dari drone SAR itu ada drone SARCOM. Jadi drone SAR, pada proyek drone SAR kami berasumsi bahwa setelah terjadi disaster, jaringan komunikasi masih ada. Gitu. Namun saat terjadi katastrofik, bencana yang katastrofik, jaringan komunikasi mungkin akan kolaps, sehingga kita membutuhkan ad hoc communication network. Gitu ya. Nah, karena drone ini memiliki batasan pada di power management dan power resource, kita menggunakan directional communication lebih efisien. Namun karena drone ini terbang secara dinamis, lokasinya kemana-mana, kita menggunakan tracking gitu untuk menentukan lokalisasi. Jadi yang paling mungkin menggunakan repeater untuk men-track drone gitu. Lalu mengumpankan data ke ground station. Jadi kita develop project. Jadi kita menggunakan 4 receiver gitu ya. 4 receiver masuk ke SDR. Lalu kita estimasi dengan DOA estimation, lalu kita umpankan ke inverse kinematic Dynavit-Huddeberg. Lalu kita kontrol di aktuator karena kita menggunakan joint robot gitu ya. Untuk komunikasi kami menggunakan GMSK, Gaussian minimum safe keying. Ini low power setahu saya, low power untuk teknologi 2G. Mungkin yang lebih tahu Pak Ruli atau Mbak Riri ya, untuk GMSK bagaimana gitu ya. Lalu karena DOA estimation yang paling reliable saat ini adalah MUSIC ya, multiple signal classification. Namun di dalam prosesnya membutuhkan eigen computation gitu. Cukup kompleks. Padahal kita membutuhkan low power gitu. Sehingga kita propose penggunaan RBFN, Radial Basis Function Neural Network. Ini cukup simpel. Dan untuk estimasinya sebagai berikut. Mungkin ini untuk hasil dengan 2 receiver dan di dalam ruang, jadi banyak pantulan sehingga tidak terlalu bagus, namun kami pikir cukup visible untuk dikembangkan lebih jauh gitu. Dan ini prototipe yang kami kembangkan. Mungkin untuk konklusi, jadi untuk kesimpulannya penutup, jadi saya tidak membuat kesimpulan, jadi cukup note saja, jadi catatan gitu. Jadi ultra wideband radar for NDTI untuk inspeksi konkret saya pikir cukup prospektif dan masih banyak ruang untuk pengembangan dan penelitian selanjutnya saya pikir. Lalu untuk drone mounted radar for search and rescue mission saya pikir cukup bagus prospeknya, dan jika bisa berjalan bisa teraplikasikan untuk membantu misi kebencanaan, saya pikir akan sangat bermanfaat. Karena nyawa kan tidak berharga gitu. Nyawa kan sangat berharga. Jadi pengembangan ini jika kita bisa menolong satu nyawa, saya pikir lebih dari cukup gitu. Dan Fraunhofer di press release Oktober tahun lalu itu juga merilis penelitian tim Fraunhofer tentang rapid rescue of buried people yang menggunakan drone untuk deteksi buried people. Pada tahun kemarin 2020 Januari Februari sekitar 2 bulan saya juga sempat ke Fraunhofer belajar tentang pengolahan sinyal dengan dibimbing oleh Dr. Ing Reinhold Herschel, pembimbing selama di sana. Itu memang arahnya juga ke situ gitu. Jadi lembaga seperti Fraunhofer juga arah pengembangnya ke situ. Jadi saya pikir cukup relevan, cukup baik untuk penelitian ke depan. Mungkin itu yang dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya,
menarik sekali ya, Budiman. Hasil-hasilnya juga luar biasa ini, sudah banyak ya, sudah. Dan saya pikir ini sangat inline dengan apa yang P2ET lakukan, gitu ya, terutama di Keltian, SET, dan RF. Mungkin saya pikir ini jadi inspirasi lah, ya, jadi inspirasi terutama buat yang muda-muda ya, yang ingin melakukan atau ingin lanjut sekolah lagi, mungkin motivasi, kemudian inspirasi juga untuk topik-topiknya, gitu ya. Ternyata aplikasi radar itu yang kita tahu kan hanya untuk hankam saja, gitu ya, tapi ternyata dia sangat luas, gitu ya, di kehidupan sehari-hari juga dia sangat bisa dilakukan, gitu ya. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan, Pak Yuyu, atau yang lainnya, gitu ya. Boleh saya nanya, Pak? Menarik. Nah, ya Pak Masuri dulu. Sebentar, Pak Yuyu, Pak Masuri dulu. Kita beri kesempatan. Silakan. Terima kasih Pak Yuyu. Nanti Pak Yuyu saya. Enggak, ini saya melihat aplikasinya hebat ini, Budiman ini segala macam dikerjain. Makasih, Pak. Mungkin ini kita lihat kan kondisi testingnya masih ideal ya, mungkin maksudnya setup, eksperimen dan sebagainya mungkin masih tertentu lah ya. Mungkin di aplikasi di lapangan misalkan kalau terjadi bencana gempa itu kan tumpukan dari debris itu kan ada yang sangat tebal dan sebagainya ya, mungkin perlu tes lagi di lapangan untuk kondisi-kondisi yang lebih acak gitu mungkin ya. Ya. Kemudian pertanyaan kedua itu terkait komunikasi, itu kan tadi perlu ad hoc communication network ya, misalkan karena drone-nya mungkin supaya bisa jauh kan nanti ngirim sinyalnya ke pusat baik yang di laptop atau pusat pengendalinya, datanya tetap bisa terkirim sambil dia hasil monitoringnya ya. Mungkin ada beberapa sih yang di luar yang sudah diaplikasikan seperti Super LoRa itu bisa di atas 100 km dia bisa kirim datanya. Tapi mungkin nanti tergantung payload dari drone-nya juga ya, apakah dia bisa membawa transceiver-nya di situ dengan kondisi berapa watt dan sebagainya untuk memudahkan aplikasi di lapangan supaya data hasil monitoring search and rescue dan sebagainya lah yang tadi buat vital sign dan sebagainya bisa dikirim ke yang mengontrol operator gitu. Itu aja, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, silakan dijawab langsung aja ya. Oh, langsung aja. Apa dibilang? Terima kasih Pak Mas Yuri atas pertanyaannya. Jadi untuk environment, saya pikir memang jadi pengujian kita emang di lingkungan laboratorium gitu, laboratorium. Jadi namun kami juga mencoba untuk mensimulasikan, jadi seperti ini debris tidak beraturan gitu, mencoba mensimulasikan lingkungan yang sebenarnya, namun memang ada batasan gitu. Seperti radar untuk misalkan bencana banjir atau longsor karena basah gitu, jadi radar tidak bisa menembus material, tidak bisa mendeteksi manusia gitu. Sehingga karena itu kami mencoba mengembangkan sistem yang multi sensor gitu, sehingga bisa mengantisipasi berbagai keadaan gitu. Mungkin misalkan untuk banjir gitu, untuk barit kita tidak bisa mendeteksi, namun untuk visible dan audible kita bisa mendapatkan hasil. Mungkin seperti itu. Untuk yang kedua, mohon maaf, pertanyaannya yang kedua itu apa untuk alat komunikasinya tadi kan special network itu sudah ada sih di pasaran yang bisa untuk long range itu loh. Saya info aja.
Oh, siap-siap, Pak. Jadi kalau kemarin mengembangkan ad hoc communication ini, jadi tujuannya untuk meminimalisir power, ya, meminimalisir power requirement. Jadi kalau jika ada alat yang sudah cukup efisien, saya pikir bisa diaplikasikan gitu. Karena multi-copter ini mendraw power cukup besar gitu. Jadi terbangnya mungkin cuma 30 sampai 40 menit. 30 sampai 40 menit, sehingga jika kita menggunakan transmitter yang power resource-nya cukup besar, akan mengurangi lifetime dari drone gitu ya, jam terbang drone, sehingga makanya itu kami mengembangkan sistem ini. Namun jika ada produk yang udah komersial, saya pikir menggunakan produk yang komersial lebih visible. Mungkin itu yang dari saya. Ya. Cukup puas Pak Mas Budi ya? Siap, makasih. Silakan lanjut. Ya. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Pak Yuyu mungkin ya, tadi mau bertanya kayaknya. Enggak, udah banyak lah. Enggak, maksudnya itu tadi kalau deteksi koordinat dari korban gimana caranya, Pak? Untuk objek di bawah pakai drone itu gimana caranya? Oh, ini. Jadi untuk yang objek di depan kita menggunakan laser finder, lalu kita menggunakan lidar altimeter. Jadi ketinggian dari drone dengan jarak objek gitu. Jadi bisa dilihat koordinat nanti dibandingkan dengan koordinat GPS dari drone tersebut. Jadi kita bisa mendapatkan jarak relatif. Untuk yang kamera. Untuk yang microphone array kita jadi untuk arah kita menggunakan music algorithm, jadi bisa tahu arahnya berapa derajat, sedangkan untuk jarak kita bisa menggunakan power decibel gitu, jadi bisa diketahui jarak dan jarak dari survivor. Ini saya lagi rapat roket nih sama 8 ya. Nanti ada rencana si roket itu jatuh di mana ya, terus ketahuan koordinatnya, Pak. Itu mungkin nggak pakai drone? Belum mungkin. Maksudnya dia untuk menghitung akurasi sebenarnya ya, dari target yang diinginkan dia ternyata menyimpang kemana gitu ya, untuk akurasi. Maksudnya ada yang ngusul pakai drone, tapi saya bingung juga gimana nih caranya. Wah, saya juga kurang paham. Memang roketnya kan 100 km, jadi dia ada over horizon ya. Iya. Jadi kalau pakai bisa aja sih pakai over the horizon ya, communication ya, atau radar. Man ada ngusulin pakai drone gitu kan, untuk mendapatkan koordinat. Oh iya. Mohon maaf tidak bisa menjawab gitu, familiar gitu. Siap. Nanti didiskusikan. Siap. Barangkali ada yang lain yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan. Menarik ya menurut saya nih. Itu satu lagi Pak, yang drone untuk yang stabil itu tadi jenisnya apa Pak Budiman? Drone, octocopter. 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 Jadi 8. Itu tergantung banyak baling-baling ya enggak? Iya, itu jumlah baling-baling 8 baling-baling gitu. Octocopter. 8 ya. Iya. Makasih Pak. Siap. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Pak Yusuf mungkin, Pak Dayat, Hana nih biasanya suka nanya.
Tidak ada? Pak Pindah, Pak. Yusuf. Mangga, Yusuf. Ini kayaknya kita juga lagi di lab ngoprek drone juga. Aduh, ini lagi nge-lab ya. Udah lanjut Pak, silakan Pak. Nanti habis ini saya nanti ke sana nanti. Ya, mangga ditunggu. Kita Pak Budiman, kita bisa berkunjung ke sana nggak ya? Ke mana? Oh, ke Kumamoto University. Anak-anak maksudnya gitu. Ini kayaknya yang untuk terakhir itu menarik untuk BNPB ya. Menarik itu. Menarik. Bisa dipropos itu, bisa dilanjutin. Untuk Bakamla juga bisa Pak Yuyu. Bisa banget. Ya, itu untuk deteksi minyak Pak Yuyu. Ya. Tinggal masang radarnya aja. Sus. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini saja ya, kita sudahi saja. Saya kira menarik Pak Budiman. Terima kasih. Kalau kata orang Jepang, subarasi ya, sugoi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya, memberikan sharingnya. Nanti kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan atau ingin diskusi gitu ya, silakan langsung ke Pak Budiman ya. Budiman sama keluarga di sana atau sendiri? Keluarga Pak, sama keluarga. Keluarga sudah di sana ya. Juga kita doakan mudah-mudahan Budiman ini cepat selesai ya. Amin. Sukses Pak Budiman, sukses. Amin. Makasih. Dan juga lagi proses untuk melanjutkan postdoc ya, mudah-mudahan diterima juga ya, karena di KLTN juga lagi dibongkar ini kan, nggak ada tempat duduknya kalau balik ini. Ada di ruangan saya Pak Ruli. Ya, di ruangan saya ada 2 kosong. Ya mudah-mudahan cepat lancar semuanya. Ya, jadi nanti insya Allah minggu depan akan ada juga sharing session ya, pembicaranya Fadil ya, Fadil. Ini topiknya menarik juga Fadil nih ya, kalau menurut saya ya, topiknya nanti teman-teman juga bisa bergabung ya, saya harapkan bisa bergabung karena bisa jadi motivasi, inspirasi juga buat yang lainnya. Jadi sebelum saya tutup, saya ingin capture ini nih, screen ini buat dokumentasi ya. Jadi screen-nya ditutup dulu Pak Budiman. Jadi kita mau dokumentasikan, kalau berkenan kita mau foto bareng ya, silakan di on-kan. Ya. Bulia lagi di mana nih? Kayaknya keren banget nih background-nya. Di rumah dong. Saya mau ke kantor nih nanti habis ini insya Allah. Oh ya. Saya mah tutup aja. Dayat nggak nanya-nanya nih, kan bidangnya inline nih. Enggak Pak. Nanti lanjut ke Kumamoto aja nanti. Budiman tuh nanti yang ngajarin Budiman. Mantap. Itu Pak Ruli. Ke sana. Iya, ini insya Allah Dayat nih. Ini. Oh ya, oke. Nah, sukses Dayat. Iya kan, ininya Budiman. Siap. Ya, kita screen capture dulu ya. 1, senyum ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman semuanya, rekan-rekan. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Insya Allah Fadil akan isi di session sharing berikutnya. Yang bersangkutan juga sudah bersedia dan sudah menyiapkan topiknya. Insya Allah kita ketemu minggu depan jam 2 sampai jam 6. Karena kalau jam 10 terlalu pagi katanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.